menjelaskan mengenai cara menembak dengan duplex tele dengan reticle duplex. Pada umumnya orang-orang selalu mencari tele yang menggunakan tele mil-dot. Itu sangat digemari oleh para kebanyakan penembak di seluruh Indonesia, karena tele itu sangat mempermudah kita untuk mencari titik tembak yang sudah ditentukan. Ya, sudah itu mengenai penjelasan reticle mil-dot. Secara kita semua tahu, mil-dot dengan sistem seperti ini. Sini ada titik-titik, ada yang 4 dan ada yang 6. Saya buat misalnya 4. Titik tembakan adalah ditentukan oleh titik-titik ini. Semakin jauh, semakin turun, maka kita akan menaikkan posisi tele ke atas untuk mencari tembakan-tembakan yang di sini. Misal di sini 50 meter, 60 meter, 70 meter. Nah, itu di dalam menembak mil-dot, semua orang saya kira sudah pada paham semuanya. Dan saya juga menggunakan software Airgun. Ini untuk mempermudah kita dalam menghitung jarak dan ballistic coefficient, dan ada isian-isian data yang harus kita isi di sini untuk menembak bisa tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk tele duplex, saya akan menjelaskan mengenai duplex. Duplex dengan bentuk yang hanya sederhana, yaitu silang seperti ini. Ya, sasaran ada di sini. Bila kita menembak, itu pasti nanti pelurunya jatuh ke bawah. Dalam menembak dengan mil-dot, tele kita angkat supaya perkenaan sesuai dengan ada yang titik-titik ini. Nah, di dalam duplex bukan tele yang kita angkat, tapi turret yang kita mainkan. Turretnya kita turunkan ke bawah. Nah, jadi hampir sama, cuman beda caranya aja. Sekarang alasan saya menembak dengan duplex. Ini sekarang ini tele saya waktu sebelumnya saya menggunakan mil-dot, yaitu dengan sniper. Lumayan sangat bagus dan kuat. Dari beberapa tele-tele KW Cina yang pernah saya beli, ini yang paling terbaik yang pernah saya punya. Bicara antara kelebihan dan kekurangan, ya, mil-dot terus terang memang jauh lebih praktis, karena setelah kita zeroing, kita tinggal menghafal di titik mana perkenaan akan jatuh begitu jarak berubah-ubah. Di sini, di sini, di sini, dan sini. Tidak perlu merubah tele, jadi tinggal door ya. Nah, kalau duplex, setiap jarak nanti ada perkenaan yang akan turun di sini. Turret selalu harus dimainkan. Jatuhnya misalnya di sini, turret diturunkan ke sini. Seperti itu. Memang untuk beberapa orang tidak akan suka dengan cara ini karena dianggapnya repot. Jadi harus memutar turret dulu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka cara ini karena seperti sniper beneran ya, istilahnya seperti itu. Dan dengan cara ini zoom yang dimainkan kecil dan besar, diperjauh atau diperdekat, itu tidak merubah sama sekali, tidak merubah. Tapi kalau mil-dot, jangan coba-coba pas perubahan jarak di sini dimainkan zoom, akan hancur berantakan. Nah, sebelum menembak juga harus dipastikan FPS peluru yang sudah ditentukan secara permanen. Saya menggunakan 4 dan 5 pompa. 4 pompa itu saya krono sekitar 628 fps dapatnya, dan di 5 pompa saya dapat 777. Itu saya gunakan di 5 pompa apabila di atas 80 meter sampai 100 meter. Tapi sampai 70 meter saya menggunakan 4 pompa saja dengan kecepatan 628 fps peluru seberat 10,34 grain. Itu yang harus kita pastikan dulu.
Karena kita merubah berat peluru, itu jelas nanti perhitungannya berubah semuanya. Jadi pakai dengan mau pakai rumus yang mana, tentukan FPS, tentukan berat, baru kita bisa menggunakan rumus-rumus yang kita buat sendiri. Nah, ini saya buat rumusnya itu duplex, perkenaannya ada di mana, turretnya ada di ukuran berapa, itu sangat relatif karena setiap tele MOA-nya setiap klik berbeda-beda. Punya saya karena tidak ada softwarenya, saya cari sendiri per 10 meter, saya ukur dan saya hitung dan saya catat. Seperti itu. Memang sangat repot di awalnya, tapi saya sudah punya catatan semua, jadi saya tinggal nembak. Nanti saya peragakan di jarak-jarak yang berbeda. Bagaimana menembak dengan reticle duplex dengan menggunakan turret. Nah, itu secara teorinya saya tidak akan mengupas lebih banyak karena saya akan menjelaskan secara sederhana aja bagaimana menembaknya. Nah, ini cara resetting zero yang saya gunakan sekarang, turret taktikal duplex seperti ini yang sudah ada indikatornya dan saya sudah kasih tanda di sini. Sekarang untuk menggunakannya adalah saya sudah catat di sini semua. Nah, ini jarak-jarak yang digunakan, nggak kelihatan nih. Caranya ini dibuka dulu, terus melakukan zeroing. Setelah dilakukan zeroing dapat, cari titik nolnya di sini, posisikan nolnya sesuai dengan yang ada di turret, seperti itu. Baru kita mulai menembak. Nah, ini jarak-jarak yang sudah saya buat, ini di 30 meter, ini 12 meter, zeroing kedua di 30 meter. Ini, nah di sini 40 meter, ini 50 meter, 55, 60, 70, 80, 90, ya. Saya buat sampai 90 meter. Dan teleduplex yang baik, perhatikan dulu untuk menggunakan teleduplex. Gunakan tele yang turretnya sangat stabil dan diputar-putar itu tidak merubah zeroing sama sekali, karena kalau diputar-putar seperti ini dijamin hancur zeroingnya kalau telenya tidak baik. Ini tele saya, tidak usah khawatir, saya sudah putar seperti ini. Saya akan balikan lagi seperti ini. Ini akan kembali zero, tidak merubah zeroing sama sekali. Nanti saya buktikan saya zero di jarak 12 meter dan nanti akan menembak di jarak yang berbeda, 30, 40, 50, 60, 70, semua ada di dalam reticle cross, tepat di tengah cross, tidak perlu harus diangkat segala. Oke, sarana-sarana untuk menembak dengan dengan duplex, yaitu kita pembacaan jarak menggunakan rangefinder seperti ini, ya. Ini tidak perlu beli yang mahal, saya beli yang Cina. Menggunakan rangefinder bisa mencapai jarak 600 meter. Cukuplah. Setelah 3 tembakan, sekarang kita coba zoomnya diperkecil untuk membuktikan apakah zoom yang dirubah akan merubah perkenaan.
Oke, ini zoom yang paling kecil. Oke, kita cek hasilnya. Hasilnya lubangnya hancur dan menggunakan peluru GSB yang mudah pecah karena pelurunya sangat lunak ya. Ini jarak 35 meter, 30 meter. Nok batu sasaran kedua, batu lagi. Tepat. Sekarang batu yang ketiga. 1, 3. Telak. Telak kena semua. Berada. Wih, sampai mental. Kalau nggak ada angin masuk harusnya. Wih, tepat sekali. Kata asap ya kan? Hah? Katanya asap ya? Iya. Kiri dikit banget. Nah, baru. Takutnya servisnya itu susah gitu loh. Makanya nggak beli bekas, karya dengan asli nggak ada powernya. Susah deh, beli karya aja mahal. Gitu ya, mendingan baru sekalian ya. Baru sekalian lah, kalau nggak bekas dulu, bekas tes dulu. Enak juga. Enak sekali.